Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Sofyanuri dengan NIM 17038420259. Saya mahasiswi program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan materi pertidaksamaan rasional menggunakan model pembelajaran yaitu blended learning. Nah, blended learning ini membantu siswa-siswa yang belajar di rumah karena dengan kondisi kita yang saat ini, dengan adanya pandemi COVID-19, kita diharuskan belajar dari rumah, aktivitas dari rumah, dan ibadah dari rumah. Maka dari itu, video ini akan membantu kalian. Nah, bagaimana? Apakah kalian semua penasaran? Baiklah, langsung saja kita simak videonya. Ting! Baiklah, kita lanjut pembelajaran kita melalui video pembelajaran ini. Sebelum kita masuk pada materi pertidaksamaan rasional, terlebih dahulu kita akan melihat masalah yang ada. Baiklah, dari masalah tersebut dapat kita ketahui bahwa tangki A berkapasitas sebesar 2x/3 liter dan tangki B berkapasitas 4x liter. Nah, selain yang diketahui kapasitas dari tiap masing-masing tangki, ada juga jika dijumlahkan tangki A dan tangki B, itu maksimalnya cuman muat menampung 42 liter. Baiklah kita lanjut dari permasalahan yang ada. Kita selesaikan dengan memasukkan nilai dari tangki A dan tangki B. Nah, dari sini terdapat suatu asumsi yang menyatakan bahwa ini termasuk pada pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional itu dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pertidaksamaan yang memuat fungsi rasional, yang mana fungsi rasional tersebut itu dapat dinyatakan dalam bentuk fx/fg dengan syarat gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, bilangan rasional itu bilangan yang dapat dinyatakan ke dalam bentuk sembarang A/B, di mana AB-nya itu bilangan bulat dan B yang sebagai penyebut tidak boleh sama dengan 0. Baiklah, kita lanjut pada penyelesaian dari permasalahan yang ada ini. Selanjutnya, kita sederhanakan pertidaksamaan rasional ini menjadi 2x Nah, di mana di sini yang dilakukan adalah menyamakan penyebutnya. Setelah itu kita selesaikan dengan operasi yang ada. Nah, selesaiannya seperti ini. Baiklah, kalau begitu, setelah dilakukannya penyelesaian dari permasalahan tersebut, didapatlah nilai X yaitu 9. Lalu, yang dipertanyakan dalam permasalahan tadi itu adalah berapa kapasitas tangki A dan berapa kapasitas tangki B. Baiklah, langsung saja. Yang diketahui yang pertama tadi adalah tangki A.
tangki A sebesar 2x per 3. Berarti 2 dikali 9 per 3, 6 liter. Kemudian tangki B, yaitu 4x. 36 liter. Nah, gimana? Dari penyelesaian yang telah kita lakukan tadi, didapatlah tangki A sebesar 6 liter dan tangki B memuat sebesar 36 liter. Baiklah, selanjutnya itu adalah bentuk umum dari pertidaksamaan rasional. Bentuk umum dari pertidaksamaan rasional itu ada 4. Yang pertama, di mana fx per gx kecil dari sama dengan 0. Yang kedua, fx per gx besar dari sama dengan 0. Yang ketiga, fx per gx kecil dari 0. Dan yang terakhir, fx per gx besar dari 0. Nah, kita lanjutkan saja pada syarat-syarat dari pertidaksamaan rasional, di mana syarat-syaratnya itu jika plus per plus itu akan menghasilkan plus, plus per min akan menghasilkan min, min per plus akan menghasilkan min, dan min per min akan menghasilkan plus. Di mana min plusnya itu adalah besaran nilai dari fx atau gx. Nah, selanjutnya contoh soal. Baiklah, soal yang kita ambil adalah x kurang 2 per x tambah 3 besar dari sama dengan 2. Nah, jika adanya permasalahan seperti berikut, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah membuat luas kanan menjadi 0. Membuat luas kanan menjadi 0, yaitu setelah kita melakukan luas kanan menjadi 0, selanjutnya adalah dengan menyamakan penyebutnya. Setelah menyamakan penyebutnya, kemudian yang kita lakukan adalah sederhanakan dengan melakukan operasi-operasi yang ada. Baiklah, setelah kita melakukan penyederhanaan, didapatlah pertidaksamaan seperti berikut. Min x kurang 8 per x tambah 3 besar dari sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya itu adalah membuat pembilang dan penyebutnya itu menjadi sama dengan 0. Setelah kita melakukan pembilang dan penyebutnya sama dengan 0, langkah ini agar kita mendapatkan nilai x yang kita inginkan. Tetapi terlebih dahulu kita harus melihat syarat supaya permasalahan ini terdefinisi, yaitu pembilangnya itu tidak boleh sama dengan 0. Maka untuk pembilang x sama 3 itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti yang didapat adalah x sama dengan min 8 dan x tidak boleh sama dengan min 3. Langkah selanjutnya itu adalah memasukkan nilai x yang telah didapat pada garis koordinat. Nah, selanjutnya pada min 8 ini dia bulat penuh karena pertidaksamaannya itu adalah besar dari 0. Pada min 3 ini yang memuat adalah bulatan kosong karena dia tidak sama dengan 0. Berarti min 3 ini tidak terdefinisi dalam bilangannya. Kemudian langkah yang diambil adalah dengan mengambil satu titik perwakilan untuk mencari daerah tiap intervalnya. Nah, pada daerah sini kita mengambil satu titik, misalnya min 10. Kita masukkan pada percobaan pada pertidaksamaan yang di sini. Kita masukkan nilai x-nya itu adalah 10. Yang didapat adalah negatif. Nah, pada daerah yang di sini kita bisa mengambil satu titik, yaitu min 5.
kita masukkan pada sini lagi seperti langkah awal tadi. Yang didapat adalah daerah positif. Nah, yang ini daerah negatif. Selanjutnya itu menentukan daerah himpunan penyelesaian, di mana pada soal itu adalah besar dari sama dengan 0, maka daerah yang diambil adalah daerah positif. Maka dari itu, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan contoh soal yang telah diberikan ini adalah X besar dari sama dengan min 8 dan X ini kecil dari min 3. Nah, begitulah penyelesaian dari permasalahan contoh soal tersebut. Berarti langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan pertidaksamaan rasional ini, yang pertama adalah membuat luas kanan menjadi 0. Yang kedua, sederhanakan dengan menggunakan menyamakan penyebutnya. Yang ketiga adalah menyelesaikan atau kita sederhanakan bentuk-bentuk operasinya sehingga mendapat pertidaksamaan yang lebih sederhana. Kemudian membuat pembilang dan penyebutnya itu sama dengan 0. Setelah kita membuat penyebut dan pembilangnya itu sama dengan 0, kita lihat apakah ada syarat tertentu di mana pembilang itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai dari mensamakan penyebut dan pembilang itu sama dengan 0, kita dapatkanlah nilai yang kita butuhkan. Kemudian nilai itu kita masukkan pada garis bilangan. Nah, kemudian selanjutnya itu kita ambil salah satu nilai perwakilan dari setiap daerah untuk mencari daerah intervalnya. Nah, dari situ kita akan dapat menentukan di mana daerah dari himpunan penyelesaiannya. Baiklah, segitu saja penjelasan mengenai materi pertidaksamaan rasional. Kalau begitu, kita lanjut ke diskusi dalam Google Meet. Jadi sekarang kita lanjutin di Google Meet ya. Kalian sudah melihat video pembelajaran tadi? Sudah, Bu. Jadi kalian sudah paham dari video pembelajaran pertidaksamaan rasional? Belum sepenuhnya, Bu. Apa itu yang belum sepenuhnya yang dipahami? Yang belum semuanya dipahami itu apa? Nah, di video pembelajaran itu apa saja yang terlihat dalam pembelajarannya? Dia membahas apa saja? Dalam video itu dia membahas apa saja? Ya, Junior bilang ada bentuk-bentuk, Angel, cara langkah-langkah ya. Ya, betul. Ada, habis itu udah ada langkah-langkah, ada cara, ada bentuk, sifat, ya, sifat, ada sifat. Bentuknya. Kata Cindy bentuk apa, Cin? Bentuk apa, Cindy? Bentuk umum. Bentuk umum, kata si Junior. Junior paham ya, Junior? Ya, Bu. Dengan melihat jawaban kalian, sepertinya kalian memahami, menyimak betul ya dari video itu. Nah, sekarang Ibu ingin menguji siapa yang bisa menyebutkan langkah-langkah penyelesaian itu. Bu. Ya, Junior. Apa langkah-langkah dalam menyelesaikan soalnya? Yang saya pahami, langkah-langkahnya itu yang pertama buat ruas kanan. Membuat ruas kanan menjadi 0 ya, yang pertama. Selanjutnya itu, Bu, disederhanakan, menyamakan penyebutnya. Ya, menyamakan penyebutnya agar bisa dioperasikan karena dia dalam bentuk pecahan ya. Nah, jadi selanjutnya itu yang setelah kita menyamakan penyebutnya, itu membuat pembilang itu sama dengan 0. Kita membuat pembilang dan penyebutnya sama dengan 0. Nilai X ini dapat diletakkan pada garis bilangan, Bu. Karena ada tugas memasukkan pada garis bilangan. Ya, setelah itu kita masukkan kepada garis bilangan. Setelah itu kita ngapain lagi? Lalu setelah itu mencari tanda tiap interval. Nah, dengan mengambil satu titik. Kita mencari daerah setiap intervalnya dengan menggunakan satu perwakilan titik yang mewakilinya ya. Nah, barulah kita mendapat daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, dari langkah-langkah itu kalian paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah ya, paham semua ya. Sudah, Bu.
Baiklah, untuk kedepannya kalian harus lebih disiplin waktu ya. Dan jangan kalian keluar-keluar ke rumah, tetap di rumah aja. Oke, Iya, jaga kesehatan always. kalian. Oke, Ya, Bu. kalian tetap di Ibu rumah juga. ya. Jaga kesehatan. Ya sudah, dikarenakan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Jadi pembelajaran kita akhiri sampai sini ya. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana? Sudah dilihat videonya? Apakah bermanfaat? Tentu saja bermanfaat untuk kita semua ya. Baiklah. Oh ya, ada yang ketinggalan. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Mungkin segitu saja video pembelajaran saya, Elvi Sofyanuri. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.